presentasi hari ini. Dimulai, silakan. Izin share screen ya, Pak? Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai peluang marketplace dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kelompok 5, kami terdiri dari saya sendiri, Abdista Fajar Nur Insani, nomor absen 1, kemudian Rezen Benia, nomor absen 22, dan Santisma Bela Negara, nomor absen 25. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui apakah itu marketplace secara umum. Marketplace merupakan pihak perantara yang mengakomodasi pihak penjual dan pihak pembeli di dalam dunia maya. Situs marketplace akan menjadi layaknya pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan fitur penjualan serta fasilitas pembayaran yang aman. Nah, di bawah ini terlampir link sumber yang kami ambil mengenai marketplace ini. Nah, kemudian kita juga harus mengenal apa itu LKPP. LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. LKPP ini dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan e-marketplace pengadaan barang dan jasa. Nah, dalam rangka pengembangan dan pengelolaan e-marketplace ini, LKPP ini bekerja sama dengan pelaku usaha. Kemudian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai pengadaan barang dan jasa atau PBJ, tujuan pengadaan barang dan jasa adalah menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rezon, silakan. Selanjutnya ialah PBJ melalui e-marketplace. Menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 1 angka 20, e-marketplace merupakan e-marketplace pengadaan barang dan jasa atau jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa pemerintah. Nah, pengadaan barang atau jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time, guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Next. Next. Sebentar, agak nge-lag ini laptopnya. Selanjutnya, infrastruktur, teknis, dan layanan. Menurut Perpres 16 tahun 2018,
Ada 3, yaitu katalog elektronik, toko daring, dan pilihan penyedia. Nah, katalog elektronik atau e-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh LKPP. Aplikasi ini merupakan sistem katalog yang tersedia untuk pembelian barang atau pekerja konstruksi atau jasa lainnya secara elektronik. Katalog elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri TKDN, produk dalam negeri, produk SMI, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan barang atau jasa. Yang kedua ialah toko daring atau online shop, merupakan perdagangan barang atau jasa melalui sistem di mana penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi secara real time. Prosedur PBJ melalui toko daring ini menerapkan proses bisnis yang telah mapan dan mengikuti tren bisnis e-commerce, baik dunia maupun e-commerce Indonesia. Yang ketiga ialah pilihan penyedia atau e-purchasing, merupakan salah satu metode pemilihan penyedia barang atau jasa konstruksi atau jasa lainnya yang dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Next. Nah, ini merupakan manfaat e-katalog dan e-purchasing, yaitu yang pertama memberikan kemudahan dan melaksanakan pengadaan untuk kebutuhan instansi, yang kedua menggunakan e-purchasing akan tercatat, sehingga memudahkan dalam melakukan monitoring, yang ketiga ialah mempercepat penyerapan anggaran. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syam. Baik, terima kasih kesempatannya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat lain dari marketplace itu sendiri. Nah, marketplace itu sendiri memiliki manfaat lain kepada beberapa pihak. Yang pertama yaitu kepada satker, kemudian atau lembaga. Nah, di sini satker dapat memiliki dan menimbulkan efisiensi yang terintegrasi dalam proses pengadaan, pembayaran, perpajakan, pelaporan sehingga lebih simpel. Nah, kemudian ke sektor perbankan. Di sini sektor perbankan mendapatkan pasar baru kredit dan pelayanan bagi targeted segment. Kemudian bagi vendor, dia dapat manfaat berupa kepastian pembayaran dan peluang menjadi rekanan bagi sektor. Kemudian auditor dan DJP dapat mengurangi potensi fraud, LE audit, dan memastikan kepatuhan wajib pajak. Bagi DJPB dapat meningkatkan efisiensi manajemen likuiditas, perencanaan kas yang efektif, dan memperoleh data analitik. Di sini jelas semua pihak yang terlibat di sini itu memperhatikan value for money, di mana di sini aspek-aspek seperti ekonomis, efisiensi, dan efektivitas diperhatikan. Semisal dari satker sendiri, dia mencari barang-barang yang berkualitas, kemudian melalui daya tawar meminta harga yang serendah-rendahnya. Kemudian bagi vendor, jelas dia sebagai pihak penyedia menginginkan penjualan harga yang setinggi-tingginya, sehingga ketika keduanya bertemu timbullah keseimbangan yang disebut value for money. Jadi semua pihak diuntungkan. Next. Nah, di sini terlihat alur proses bisnis yang kami sederhanakan menjadi 3 tahap. Yang pertama, dimulai dari user pemesan mengajukan pemesanan barang atau jasa ke vendor melalui digital katalog yang tersedia pada marketplace. Kemudian, di tahap berikutnya, berdasarkan pesanan tersebut, PPK menguji secara material dan formil, lalu memerintahkan pejabat melakukan negosiasi harga kepada vendor melalui fitur price bargain pada marketplace. Kemudian, ketika harga disepakati, pejabat pengadaan melakukan pengadaan barang atau jasa dan memilih cara bayar. Saya beri contoh, semisal dalam lingkup PKN STAN sendiri. Di tahap pertama, Direktur PKN STAN meminta pengadaan barang dan jasa, kemudian diteruskan permintaan tersebut kepada
Kasubag TU. Nah, di Kasubag TU sendiri kemudian meneruskan permintaan pengadaan barang dan jasa kepada pemesan. Nah, nanti dicek nih ketersediaan dananya. Ketika ada, maka akan dilakukan pengajuan permintaan barang dan jasa kepada PTK. Kemudian pejabat pembuat komitmen ini memerintahkan pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Kemudian setelah itu dilakukan negosiasi kepada vendor, ya kan. Kemudian menentukan apakah barang tersebut dibeli atau tidak. Jika dibeli, nantinya pihak pejabat pengadaan menentukan apakah akan dibayar dengan cara CMS atau KKP. Nah, CMS sendiri adalah Cash Management System dan KKP adalah kartu kredit pemerintah. Nah, kemudian jika sudah disetujui dan terjadi kesepakatan, vendor marketplace mengirimkan orderan atau pesanan kepada staf PPK atau penerima barang. Nah, di sini balik lagi ke PPK, kemudian PPK menyampaikan tagihan kepada bendahara pengeluaran apabila pembayaran menggunakan CMS. Next. Nah, lalu timbul pertanyaan nih, bagaimana peluang marketplace dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah? Nah, di sini sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, kini memiliki kesempatan menjadi peserta lelang pengadaan barang dan jasa dengan adanya pembaruan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan didukung Perpres Nomor 12 Tahun 2021, di mana peluang untuk UMKM ini bisa ikut dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tergabung ke dalam marketplace, di mana marketplace ini sebagai fasilitas bagi UMKM. Nah, hal ini sesuai dengan permintaan Presiden dan Menteri Keuangan agar program perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dijalankan supaya lebih terfokus dan terarah. Kemudian next. Nah, di sini pertanyaan berikutnya, mengapa marketplace menjadi peluang dalam pengadaan barang dan jasa? Nah, seperti yang kita tahu, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu motor penggerak roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Maka, logika sederhana saja, jika para UMKM bergabung dalam marketplace yang telah terdaftar di LKPP, maka ini membantu memulihkan ekonomi karena UMKM terbantu usahanya. Seperti pernah terjadi kasus di tahun 1998 di mana hal tersebut terjadi krisis keuangan. Nah, UMKM sendiri adalah pihak yang dapat memulihkan perekonomian nasional kala itu. Kemudian timbul pertanyaan berikutnya, yaitu apakah semua UMKM bisa tergabung dalam marketplace ini? Jawabannya bisa, asalkan memiliki legalitas dan surat izin yang lain. Kemudian next. Nah, di sini dijelaskan marketplace pada bela pengadaan. Nah, seperti yang kita tahu di bawah, bela pengadaan sendiri platformnya seperti yang ada di ilustrasi di bawah. Bela pengadaan sendiri memiliki panjangan belanja langsung pengadaan. Nah, bela pengadaan sendiri terintegrasi dengan platform-platform lain seperti Gojek, Grab, Shopee, Bineka, Blibli, dan buka pengadaan dari Bukalapak. Nah, sistem digital payment-nya sendiri menggunakan dua mekanisme, yaitu yang tadi telah disebutkan, yaitu CMS dan KKP. CMS sendiri Cash Management System, dan KKP adalah kartu kredit pemerintah. Next. Nah, tampilan lebih jelasnya seperti berikut ini yang tersedia dalam situs belapengadaan.lkpp.go.id. Next. Terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan kepada Abi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5.
Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Iya, silakan Romiza. Tadi kan izin bertanya buat teman-teman dari kelompok 5, PJJ 4. Tadi kan dari Sankrisma ada dijelasin bahwa peluang marketplace itu terhadap pengadaan dan jasa pemerintah ini untuk UMKM memiliki kesempatan gitu kan untuk menjadi peserta PJB. Nah, pertanyaan saya, apakah semua UMKM itu bisa ikut andil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini atau enggak atau tidak gitu, atau gimana, ada ketentuan-ketentuannya enggak gitu? Mungkin itu aja. Makasih. Baik, sepertinya akan kami tampung dulu pertanyaannya. Terima kasih Romiza. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Silakan. Oke. Nah, aku mau tanya. Nah, semua satker itu wajib PBJ-nya itu pakai marketplace atau enggak? Terus apa harga yang ada di marketplace itu tuh udah pasti harga yang termurah dibandingkan dengan yang enggak pakai marketplace gitu? Itu sih pertanyaanku. Makasih. Baik, terima kasih Lina. Oke, satu lagi, biar 3 orang. Oh, satu lagi ya Pak. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya lagi. Izin bertanya, untuk kelompok ini, e-marketplace ini kan dilaksanakan secara elektronik ya. Nah, kalau secara online ini kan kita nggak tahu barang aslinya kayak gimana, dan banyak juga kasus penipuan penjualan online. Gimana sih cara ngatasinya biar pengadaan barang jasa ini, biar barang yang kita dapat itu sesuai yang kita inginkan dan nggak ditipu sama penjual online gitu. Terima kasih. Baik, kita terima ya. Makasih Sela. Oke, silakan direspon, dijawab. Sil. Baik, mungkin saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Romiza. Jadi pertanyaannya ialah, apakah semua UMKM itu bisa ikut andil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah? Apabila kita melihat dari tujuan dari pengadaan barang dan jasa tersebut ialah untuk meningkatkan peran UMKM dan menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari tiap uang yang dibelanjakan, yang tentu diukur dari aspek-aspek yaitu seperti kualitas, kuantitas, waktu, biaya, dan penyedia. Sehingga semua UMKM dapat bergabung dengan menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah yang pertama tanda daftar perusahaan, yang kedua ialah surat izin dagang, dan yang ketiga NPWP. Nah, pengadaan pemerintah oleh UMKM tidak harus dari badan usaha, apalagi badan hukum. Boleh perorangan, tetapi tetap harus memiliki izin. Kalau perorangan harus punya NIP. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih, Rejon. Mungkin saya juga akan menjawab pertanyaan dari Lina. Pertanyaan dari Lina ialah, semua satker wajib PBJ ke marketplace. Terus apa harga di marketplace itu apakah pasti termurah dibandingkan dengan pengadaan langsung? Nah, kalau semisal lebih murah dengan pengadaan langsung, itu apa boleh tidak menggunakan marketplace? Jadi begini, berpedoman pada Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 1 angka 20, marketplace ini memang dibentuk dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkait apakah pasti lebih murah apabila tidak menggunakan marketplace, tentu kita harus mengeluarkan biaya lebih, seperti
biaya untuk survei barang dan jasa yang akan digunakan untuk keperluan pemerintah. Tidak murah. Itu biaya yang cukup tinggi karena kita tidak mungkin survei hanya untuk satu atau dua, pasti ada beberapa pilihan, lalu kita nanti dapat seperti seleksi, baru setelah itu kita gunakan. Itu akan yang cukup tinggi dan juga memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, sehingga dengan menggunakan marketplace, menurut kami ini akan meminimalisir biaya tersebut dan juga akan lebih hemat waktu. Nah, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa tidak menggunakan marketplace. Hal tersebut kembali lagi kita melihat dari aspek-aspek dalam keadaan, yaitu kualitas, kuantitas, lalu biaya, waktu, dan penyedia. Kita harus tetap memilah-milah itu untuk memilih opsi apakah kita saatnya untuk menggunakan marketplace, atau apabila biayanya cukup tinggi kita menggunakan pilihan untuk pengadaan barang secara langsung. Apakah sudah menjawab, Lina? Oke, udah, terima kasih Rezon. Masih ada satu pertanyaan lagi tadi ya? Pak. Iya, Pak. Izin menjawab pertanyaan Sheila. Silakan. Pertanyaannya mungkin tadi bagaimana cara mengatasi semisal penyedia barang melakukan kecurangan-kecurangan atau fraud atau penyalahgunaan lah. Nah, di sini yang jelas pemerintah seharusnya sudah memikirkan tentang celah-celah tersebut atau resiko-resiko tersebut. Nah, hal tersebut dipikirkan guna menciptakan mungkin sistem yang transparan dan akuntabel supaya tercipta ekosistem pengadaan barang dan jasa yang sehat. Nah, untuk itu mungkin bisa kita lihat dari yang sebelumnya telah kami jelaskan dalam langkah pencegahan atau bisa kita sebut preventif ya. Nah, pihak penyedia yang ingin masuk ke dalam marketplace ini, dia harus memverifikasi data diri, data usahanya, kemudian dilengkapi juga dengan NPWP. NPWP lah, sama surat izin usaha perdagangan. Nah, kemudian apabila di kemudian hari si penyedia ini melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan, maka yang jelas pemerintah bakal melakukan investigasi, kemudian apabila mungkin terbukti melakukan kecurangan, bisa saja dikenakan langkah-langkah seperti sanksi administratif, kemudian bisa juga si penyedia ini di blacklist dari marketplace tersebut, atau mungkin ke langkah hukum yang lebih berat seperti hukuman kurungan pidana seperti itu. Untuk langkah apa namanya penghukuman ya seperti itulah kira-kira. Apakah bisa dimengerti, Sheila? Baik, Sankisma, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Sheila atas pertanyaan dan juga Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua, Dista, Sankisma, Rezon yang sudah memandu kegiatan presentasi diskusi kita hari ini. Sedikit masukan dari saya, sudah ada peraturan terbaru ya teman-teman terkait dengan PBJ ini. Tadi yang disebutkan Rezon dan kawan-kawan itu kan masih peraturan Perpres nomor 16 tahun 2018. Sekarang udah ada peraturan yang terbaru Perpres nomor 12 tahun 2021, yaitu perubahan atas
Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, di situ ada semacam choices atau pilihan di pasal. Kalau teman-teman kalau dulu di awal tahun kemarin ikut ini enggak? Pijar manajemen keuangan, marketplace, UMKM dan peluang pengadaan pemerintah. Nah, di situ tuh ada pembahasan terkait ini. Kalau teman-teman ikut gitu ya. Nah, ini di sini kan masih Perpres nomor 16 tahun 2018 ya. Nah, di peraturan yang terbaru Perpres nomor 12 tahun 2021 ini ada 5 metode pemilihan penyedia ya. Yang pertama itu ada e-purchasing, yang kedua ada pengadaan langsung ya, pengadaan ya, bukan pemilihan langsung, pengadaan langsung. Yang ketiga penunjukan langsung, yang keempat ada tender cepat, yang kelima ada tender. Nah, kemudian e-purchasing ini yang akan dijelaskan kembali menggunakan katalog elektronik atau toko daring. Ya. Nah, katalog sama toko daring ini disatukan dalam satu pasar elektronik yang namanya e-marketplace PBJ. Yaitu pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang lain pemerintah. Nah, itu sebenarnya di dalam juga ada syarat-syaratnya kayak katalog elektronik ini, nanti dia ada barang yang sifatnya sudah ada spesifikasinya. Jadi kalau tadi ditanya, apakah harganya sudah bisa bersaing dengan harga-harga kita pemilihan langsung, itu akan terlihat di sana karena ada spesifikasinya terlihat. Namanya juga kalau e-katalog itu kan dia yang sifatnya kebanyakan lebih ke hardware ya. Jadi lebih bagi misalkan pengadaan furniture atau pengadaan mobil, motor gitu ya. Kalau yang sifatnya software kayak aplikasi itu kan nggak bisa tuh, susah ya kalau di katalog elektronik. Nah, kemudian ada juga toko daring. Ini toko daring ini yang juga dapat bermanfaat bagi UMKM apalagi sekarang lagi pandemi seperti ini juga merupakan salah satu cara untuk pemulihan ekonomi ya. Jadi itu ada e-marketplace, di e-purchasing itu, dan nanti masing-masing ada syarat-syaratnya tuh. Kemudian kalau terkait dengan toko daring dan katalog elektronik juga ada peraturannya, peraturan Kepala LKPP tadi nomor 9 tahun 2021. Nah, jadi nanti kalau ada peraturan-peraturan seperti ini, teman-teman bisa tuh searching di JDIH Kementerian Keuangan, biasanya muncul tuh. Kalau teman-teman ketik Perpres nomor 16 tahun 2018, nanti bisa jadi ada peraturan terbaru. Kayak tadi ada Perpres nomor 12 tahun 2021. Ya, tadi juga teman-teman bilang jelasin tentang peluang-peluang di marketplace. Memang kan diskusi kita kan akhirnya mengarah ke sana. Peluang marketplace dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oke, sebenarnya kalau mau bahas terkait dengan marketplace ini banyak banget. Karena ini juga saya sambil buka materi-materi yang kemarin. Mungkin bisa juga nanti saya share ke teman-teman terkait dengan e-marketplace kalau teman-teman penasaran gitu ya. Pematerinya waktu itu ada Pak Pratin. Kalau teman-teman masih ingat, sekarang Pak itu jadi apa ya? Saya lupa. Kemudian ada Pak Pujo Haryanto, Kasubag Aset. Sekarang beliau mutasi ke Gadok, Pusat Anggaran. Oke, itu nanti juga saya share perka LKPP, peraturan Kepala LKPP nomor 9 tahun 2021 sebagai tambahan informasi teman-teman aja ya. Jadi terkait dengan marketplace ini. Oke, terima kasih sekali lagi Abista, Sankisma Rezon dan teman-teman yang lain. Boleh di stop share. Baik Pak, izin stop share. Oke. Minggu depan, nah ini tadi juga disinggung nih sama siapa tuh tadi? Sankisma atau Rezon ya, kartu kredit pemerintah ya. Minggu depan kita bahas KKP, kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja pemerintah. Kalau saya boleh request, teman-teman bisa cari case study, studi kasus. Jadi nanti ada satu kasus terkait dengan KKP, kemudian dibahas, ditelaah kira-kira nih KKP ini keuntungannya apa, atau ada kelebihan kekurangannya enggak terkait dengan KKP ini gitu ya.
fitur-fiturnya apa, keunggulan dari KKP ini, mekanisme pengujiannya seperti apa, kemudian dan lain-lain. Ya, itu terkait dengan KKP. Jadi silakan teman-teman nanti dicari di bahan-bahannya. Tadi saya cukup apresiasi ke teman-teman tadi terkait dengan e-katalog marketplace. Benar di awal dijelasin LKPP dulu ya, karena beberapa ada yang nggak tahu LKPP itu apa. Atau saya dulu di awal juga lupa. Teman-teman tahu kan ya PPK, PPSPM, KPA ya. Dulu belajar PPKN kan dulu PPK ya. Pengelolaan keuangan negara tingkat 1 sih memang ya. Masih ingat kan PPK itu apa, KPA itu apa, PPSPM itu apa? Saya khawatir sebut-sebutnya itu sering nyebut itu ternyata teman-teman lupa. PPK itu pejabat pembuat komitmen yang membuat perikatan, kemudian KPA kuasa pengguna anggaran yang berwenang untuk mengeluarkan anggaran, mengeluarkan dana ya. Dan PPSPM itu penanda tangan pejabat penanda tangan SPM. SPM setelah perintah membayar. Jadi nanti teman-teman bakalan sering tuh dengar kata-kata itu pejabat-pejabat perbendaharaan ya istilahnya ya. KPA, PPK, PPSPM, bendahara, bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan itu nanti bakalan sering teman-teman dengar. Jadi kalau jangan sampai nggak tahu. Saya khawatir kalau nggak tahu nanti malah nggak nyambung diskusinya. Oke, itu. Nah, sekarang kita mau masuk ke modul komitmen. Modul komitmen ini cukup menarik teman-teman karena kita mau melihat proses perikatan modul fitur-fitur di modul komitmen yang perlu kita perhatikan khususnya di saksi. Kalau secara garis besar dia kan ada empat ruang lingkup ya. Ada yang manajemen supplier, yang akhirnya muncul nomor register supplier ya kalau kita kirim ke SPAN atau KPPN. Kemudian ada manajemen kontrak, ada pencatatan di AST, yang terakhir adalah yang baru nih konfirmasi capaian out. Oke, saya mau share screen dulu. Ada pertanyaan sebelum terkait dengan tadi marketplace? Cukup banyak ya. Oke, teman-teman, kita masuk modul komitmen. Ini akan kita bahas hari ini. Dasar hukum, proses bisnis, gambaran umum, risiko dan pengendalian. Seperti biasa ini seperti yang di RPS. Nah, ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan nanti yang akan dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai BUN atau kepada Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Ya, nanti juga ada pasal 8 ayat 1 ini pasal Undang-Undang Keuangan Negara ya yang dulu ya. Nomor 17 tahun 2003, nomor 1 tahun 2004. Ini ada. Kemudian ini PPK, diulang lagi. PPK atau pejabat pembuat komitmen itu berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Jadi nanti tugasnya adalah terkait dengan SPP, membuat dan menandatangani SPP. Biasanya nanti dibantu sama staf PPK sih. Biasanya staf PPK inilah yang akan menjadi operator modul komitmen di Sakti. Nah, kemudian harus diuji tuh kebenaran data pihak yang berhak membayar kewajiban APBN. Jadi nanti ketika sudah ada perikatan, mau ada pembayaran kan terbit SPP, surat permintaan pembayaran ya. Nah, itu nanti harus diteliti dulu datanya benar atau enggak, rekeningnya benar atau enggak, nama perusahaan benar atau enggak dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang dan jasa. Kalau dulu sering dibilang bank garansi. Ini sistem informasi yang diperlukan paling tidak mencakup nama, NPWP, nomor rekening bank dan alamat. Ini kan sifatnya unik ya.
NPWP unik, nama NPWP sama nomor rekening ini kan sifatnya unik. Jadi jangan biasanya dan sifatnya rahasia ya. Jadi ketika nge-share NPWP nomor rekening bank itu harus hati-hati. Nah, ini nanti akan disimpan datanya untuk keperluan pelaksanaan belanja negara. Jadi ketika ada pembayaran LS ke rekening bendahara langsung masuk ke rekening si penyedianya. Ke LS ke rekening penyedia ya, supplier pihak ketiga. Ini pemesanan barang dan jasa dan manajemen pemasok. Jadi nanti kegiatan pemesanan barang dan jasa itu ada dua. Yang pertama menentukan pemesanan, yang ketiga memilih pemasok. Nah, menentukan pemesanan itu mulai dari kapan dilakukan pembelian, kemudian apa aja yang perlu dibeli, berapa banyak barang yang akan dibeli, kemudian kalau pemilihan pemasok ya memilih penyedia yang nanti dengan beberapa pertimbangan, harga, kualitas, kuantitas, gitu ya. Kemudian nanti ada yang namanya purchase requisition, permintaan pembelian. Kemudian selanjutnya ada purchase order. Kalau sudah ada permintaan pembelian, ada yang namanya purchase order, permintaan pembelian atau surat pesanan kepada pemasok. Nah, tapi memang yang namanya kita mau pengadaan kan kadang ada risiko ya. Misalkan harga yang melambung, kadang-kadang barangnya kurang berkualitas, pemasoknya kurang bagus, pembelian barang dan jasanya tidak diotorisasi, kickback atau suap dari pemasok yang sangat dihindari. Makanya beberapa orang nggak mau tuh jadi panitia pengadaan atau pejabat pengadaan atau staf PPK atau PPK sendiri, itu karena resikonya cukup besar. Tapi kalau kita ngikutin peraturan, ngikutin alur regulasi yang ada, insya Allah sih nggak apa-apa. Ini mitigasi pengendalian ketika harga yang melambung, berarti kan kita harus cek harga nih. Cek harga tidak hanya dari satu sumber, dari berbagai sumber. Kemudian penawaran lelang kompetitif, review setiap pemesanan barang dan jasa, penggunaan anggaran. Kalau kurang berkualitas berarti kan kita harus ngecek nih penyedianya kayak gimana, kemudian review dari orang-orang atau pelanggan yang lain bagaimana, pemasok yang kurang bagus apakah ada sertifikasi, melakukan monitoring, pembelian barang dan jasa yang tidak diotorisasi, review lagi, pengendalian pertukaran data tertentu mulai dari akses, review pesanan, enkripsi kebijakan, suap. Nah, ini yang kita bahas di pekan lalu atau 2 pekan lalu ya, perputaran kerja dan cuti wajib. Nah, yang satu juga penting nih, tidak ada hubungan kerabatan antara pemasok dengan bagian keuangan ataupun dengan bagian audit. Nah, jadi ada pemisahan fungsi, segregation of duties. Ini diagram alirnya, siklus belanja negara. Jadi mulai dari misalkan kementerian lembaga butuh barang dan jasa, dia akan minta ke pemasok, kemudian pemasok barang dan jasanya dipakai, kemudian perintah membayar, nanti bank operasi kuasa bun atau KPPN melakukan pencairan dana melalui bank operasional, nanti dicatat, diterima oleh pemasok, dicatat dalam buku besar akuntansi dan pelaporan keuangannya ya. Ini siklus belanja negara. Begitu seterusnya. Ya. Oke. Kemudian pelaksanaan komitmen. Nah, jadi ketika ada permintaan kebutuhan barang gitu, nanti PPK, pejabat pembuat komitmen, akan membuat dan melaksanakan komitmen sesuai dengan batas anggaran. Jadi kan kita sudah ada anggaran nih. Minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan penganggaran BIPA. Dan kita berkontrak paling
tinggi sesuai dengan batas anggaran. Misalkan kita mau beli laptop harganya 15 juta nih batas anggaran, berarti yang kita harus mengkontrak di bawah 15 juta. Ya. Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Jadi kalau sudah dianggarkan untuk pembelian laptop 14 juta, ya udah berarti untuk pembelian laptop, tidak untuk pembelian yang lain. Kalau mau digeser ke pembelian yang lain harus revisi POK atau revisi DIPA, ya. Bentuknya bisa dengan perjanjian atau kalau dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang pemerintah. Kalau sekarang udah Perpres nomor 12 tahun 2021. Nah, kemudian sekarang kita masuk pengertian, tujuan, dan ruang lingkup siklus manajemen komitmen. Nah, tadi di modul komitmen ada 4 kegiatan utama ya, mulai dari manajemen supplier, manajemen kontrak, pencatatan BST, terakhir adalah konfirmasi capaian output. Nah, modul komitmen ini tugasnya apa, teman-teman? Sebagai alat untuk updating atau sisa kredit anggaran. Nah, karena kan di awal sudah mengalokasi ya, sudah kita alokasikan berapa belanja kita, kemudian kita sudah bikin perjanjian, komitmen. Kalau udah ada komitmen kan berarti kan kita sudah ada yang akan kita keluarkan nanti kan. Nah, otomatis kita bisa tahu berapa sisa dana atau sisa anggaran yang belum terpakai. Nah, melalui modul komitmen ini bisa ketahuan perikatan tadi ya, tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran negara dengan ketersediaan anggaran dan atas batas anggaran yang ditetapkan. Oke. Nah, tujuan manajemen komitmen apa? Tadi untuk mengolah data-data detail terkait supplier. Supplier itu macam-macam ya teman-teman ya. Bisa kita sendiri sebagai satker, sebagai bendahara, nanti dapat UP dari KPPN. Pihak ketiga, penyedia jasa dan jasa, pengguna dana, lender, peminjam dan bayar utang ya, dan pegawai untuk digunakan sebagai arah tujuan bayaran. Pegawai, gaji, honor, dan lain-lain. Kemudian meningkatkan validitas data supplier. Data suppliernya harus valid karena ini teman-teman, kalau di Sakti atau di manajemen kontrak atau supplier ini salah dikit aja sudah nggak bisa masuk. Misalkan ada, kita sebut PT Bhinneka lah ya, PT Bhinneka, ada kan Bhinneka itu kan pakai DHINEKA ya, pakai huruf H ya. Kadang kita nggak pakai huruf H misalkan, nantinya Bhinneka aja, DINEKA, itu bisa salah. Jadi harus hati-hati nih dalam supplier, karena kan ini terkait dengan pengeluaran dana ya, pengeluaran anggaran. Ketika salah saja satu huruf, bahkan titik, PT Bhinneka, PT titik Bhinneka. Ada lagi PT tidak nggak pakai PT langsung Bhinneka, pasti Bhinneka, itu juga salah. Itu juga harus hati-hati dengan validitas data supplier. Kemudian melakukan aktivitas pencadangan tadi ya. Dari komitmen itu akan menjadi tanda kalau kita sudah akan ada pengeluaran dana. Mendukung terwujudnya perencanaan kas, karena kita sudah ada rencana pengeluaran dana kan, jadi kita tahu kapan akan ada pengeluaran. Misalkan kita perjanjiannya Januari sampai April, nah bulan Februari akan dibayar tahap 1, Maret akan dibayar tahap 2, kan jadi kita ada pengeluarannya, tahu kapan akan dikeluarkan ya. Oke, nah ini tadi forward cash planning. Jadi di awal kan kita punya pagu. Nah, kalau teman-teman ingat kita punya DIPA. Nah, DIPA ini akan kita cadangkan melalui tadi perikatan, komitmen, manajemen kontrak atau komitmen. Nah, pencadangan ini kapan kita cadangkan? Ketika disetujui oleh PPK. Pokoknya semua disetujui oleh PPK itu berarti sudah dicadangkan. Misalkan nah, kalau kita misalkan dia kontrak LS itu langsung dibayar ke penyedia.
Ketika muncul SPP, surat permintaan pembayaran, itulah artinya sudah dicadangkan untuk pengeluaran. Nanti realisasinya adalah SPM, SP2D. Sudah dikirim ke penyedia. Itu kalau kita LS. Tapi kalau oleh bendahara kan nanti dapat uang persediaan ya, UP istilahnya. Ketika SPBY, surat perintah membayar, sudah disahkan oleh PPK, itu juga cadangan, pencadangan. Nanti realisasinya adalah SPM SP2D sama. Ya, jadi ada pencatatan menginformasikan adanya reserve of fund, pencadangan, bahwa sebagian dari pagu anggaran telah terikat pada kontrak tertentu dan menjadi committed budget balance. Ya, sehingga nanti kita bisa tahu nih berapa sisa pagunya, dari mana pagu yang awal allotment tadi dikurangi cadangan komitmen dikurangi realisasi yang sudah dibayar. Oke, ini diagram kontrol anggarannya. Oke. Budget ada encumbrance itu cadangan ya, pencadangan. Kemudian dikurangin aktual, nanti muncul FA. FA itu fund available, sisa dana. Sama sih sebenarnya kayak gambar yang di atas ini, sisa pagu. Ya, budget kurang encumbrance, kurang aktual, realisasi, dapat sisa dana. Fund available. Kalau dari sisi pagu anggaran, kita bisa lihat ada perikatan, kita lihat datanya, data komitmen, nanti pembayaran bisa kita lihat jumlah dan waktunya. Kapan kita harus membayar, kapan harus membayar, selesai atau lunas, ya. Selain dapat fungsi terkait pagu, juga dapat fungsi terkait dengan manajemen kas. Jadi kita bisa tahu kapan kas kita akan keluar. Oke, nah ini dia. Sekarang kita masuk, ada 4 fungsi, udah fungsi manajemen komitmen. Oke. Ada 4 fungsi manajemen komitmen. Jadi yang pertama adalah manajemen supplier. Jadi kita akan melihat atau mencatat atau merecord supplier-supplier yang ada yang berkaitan untuk belanja. Ya, artinya yang akan menerima pembayaran. Ya. Jadi supplier-supplier atau rekanan atau satker atau lender yang minjem duit ya, yang akan kita daftarkan ke KPPN. Jadi nanti dari aplikasi Sakti manajemen supplier kita kirim ke PAN punyanya Bun KPPN. Yang kedua manajemen kontrak, kita nanti akan ada kontrak-kontrak, nanti ada syarat-syaratnya ya. Berapa hari setelah kontrak bisa disimpan, kemudian pembayarannya berapa hari setelah kontrak, nanti kita ada pencatatan BAST, berita acara serah terima, kalau ada serah terima barang dari baik itu dia kontraktual ataupun non kontraktual, jadi serah terima dari penyedia ke kita yang beli barang. Kemudian yang terakhir ini yang baru adalah konfirmasi capaian output. Ini berkaitan dengan yang minggu lalu teman-teman, terkait dengan penganggaran. Kan kita ada yang namanya KRO, kalau teman-teman ingat, klasifikasi rincian output, dan LO, rincian output. Banyak singkatan-singkatan ya. Mudah-mudahan teman-teman ingat, tapi nggak apa-apa. Dengar dulu aja, nanti kalau lupa didengar lagi recording. Jadi nanti RO itu akan kita konfirmasi. Konfirmasi maksudnya apakah jumlah output mencatat rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi, terrealisasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola oleh satker. Misal teman-teman yang paling gampang ya pengadaan ini ya, teman-teman targetnya adanya pengadaan 5 mobil, sudah terrealisasi 2, sudah
sudah dibayar. Nah, nanti kan ada konfirmasi output, sudah terkonfirmasi, sudah terrealisasi 2/5. 2/5 berarti 40%. Gitu ya. Nah, ini konfirmasi output ini baru teman-teman. Jadi mengecek capaian output. Oke. Kemudian alur manajemen kontrak. Ini teman-teman silakan baca. Oke. Alur manajemen kontrak ini tadi sudah saya singgung di awal, ada purchase requisition dulu sebelumnya, kemudian ada purchase order, ya ada purchase requisition, ada purchase order, kemudian BAST, kemudian penagihan. KPPN yang sifatnya pembayaran aja ya, pembayaran sudah diterima, tagihan diverifikasi terhadap purchase ordernya sama nggak sama tagihan, bayar. Ya, nanti outputnya ada ADK kontrak, ada SPM, surat perintah membayar, ada SP2D kalau sudah dibayar. Kalau di span-nya, di database KPPN-nya, ada komitmen tadi, daftar rekanan, liability, muncul hutang, kalau sudah ada SPP, kemudian expenditure, pengeluaran, SP2D. Oke. Oke, itu manajemen data supplier yang di awal. Kemudian ya, ternyata masih manajemen supplier ya. Manajemen supplier prosesnya seperti apa? Tadi teman-teman di awal sudah tahu ya, bahwa di manajemen supplier itu kita akan mengelola data supplier ya, penerimaan pembayaran untuk kemudian didaftarkan ke SPAN, supaya tadi sudah tahu teman-teman. Oke, inilah sama lah kurang lebih ya. Nanti akan pengelolaan data supplier menjadi tanggung jawab PPK sebagai approver. Ya, apa aja yang dilakukan nih? Pembuatan dan pendaftaran data supplier, perubahan data supplier, penonaktifan data supplier. Jadi ada 3. Pembuatan dan pendaftaran dulu, kemudian kalau ada perubahan data di update, kemudian kalau sudah nggak dipakai lagi, sudah nggak ada lagi suppliernya, dinonaktifkan. Ya, ini kayaknya ini, pertemuan kedua sudah dijelaskan ini aplikasinya. Jadi nanti kalau dari sisi Sakti, kita masih di komitmen ini ya, pembayaran nanti cukup sampai ke ini, data supplier, kita ajukan ke Sakti, ke SPAN, KPPN, nanti muncul nomor register supplier. Kalau data kontrak, kita kirim ke SPAN, muncul nomor register kontrak. Ya, nanti kalau mau pembayaran ada SPP sama SPM. Saat penerbitan SPP itulah muncul hutang. Tadi baru dicadangkan pengeluarannya. Ya, oke. Ini user role-nya, jadi nanti yang merekam adalah operator, biasanya staff PPK, operator komitmen, kemudian cetak rekening supplier, upload rekam NRS, nomor register supplier. Ini udah otomatis sih kalau sudah diajukan ke PPN, kalau sudah di-approve nanti muncul NRS-nya. Kemudian kalau si PPK atau approver menyetujui membuat ADK supplier dan pengiriman ADK supplier. Ini semua by aplikasi ya, teman-teman, tinggal klik aja. Nggak perlu nginput lagi. Nah, ini ada beberapa bentuk supplier. Tipe bentuk supplier. Yang pertama satker itu sendiri. Jadi nanti kan bendahara kan juga butuh dana ya. Nah, itu satker itu lebih ke bendahara pengeluaran. Jadi nanti pengiriman dari KPPN, permintaan UP ke satker. Biasanya masing-masing satker punya nilai UP sendiri. Ada yang 40 juta, ada yang 400 juta, ada yang 50 juta. Itu tergantung kebutuhan. Karena nanti kan harus dipertanggungjawabkan dengan GUP ya.
Nah, ini satker yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyedia barang dan jasa. Ini yang LSLS tadi. Kalau kita ada perikatan, ada kontrak, nanti kita pilih kode 2. Tipe suppliernya nomor 2. Ya. 1 satker, 2 penyedia barang dan jasa. Ketiga pegawai. Ini banyak belanja pegawai, ini lebih misalkan gaji ya. Ini belanja pegawai. Dibayarkan pada satu atau beberapa penerima. Ini penerimanya banyak nih. Yang ketiga, 4 BA 999. Ini untuk penerusan pinjaman, ini untuk bun sih. Kita kalau satker nggak memperhatikan. Kecuali teman-teman nanti pendapatan di KPPN ya, atau di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Itu nanti akan ketemu nih sama BA 99 ini. Transfer daerah, penerusan pinjaman, dan lain-lain. Ini kode-kode dari tipe supplier. 1, 2, 3, 4. Kebanyakan sih kita yang 1, 2, 3. Yang sering. Oke. Ini gampang ya. Pokoknya satker 1, penyedia barang dan jasa 2, pegawai 3. Udah itu aja ya. Jangan sampai lupa. Oke, ini strukturnya ada supplier header. Ini suppliernya siapa, nama suppliernya, NPWP, kode satker. Ini khusus tipe 1 dan 3 karena kan ada kode satker ya, 6 digit ya. Nanti masing-masing punya kode satker. Supplier address, ini alamat tipe, alamat kode pos. Supplier bank, ini kalau dia penerusan pinjaman atau pegawai, nomor rekening. Jadi pastikan nama pemilik rekening sama nomor rekening sama dengan yang terdaftar di bank. Jadi tidak ada perbedaan ya. Kalau beda nanti bisa jadi kita nggak dapat gaji kayak saya atau siapa gitu ya. Misalkan namanya Muhammad Hafiz, ternyata dibikinnya M Hafiz. Itu kadang-kadang bisa jadi bermasalah juga. Makanya dipastikan sama. Walaupun ya kalau kita ya sama-sama aja, M itu kan singkatan ya, Muhammad, atau ada yang bikin MHD atau Muhammad, M-nya kan ada yang double, ada yang satu. Nah, itu juga harus diperhatikan ya ketika mau menginput nama milik rekening sama rekeningnya. Sedetail itu teman-teman. Jadi menarik sih, menarik sih terkait dengan ini. Jangan sampai salah. Ini kalau alur proses pendaftarannya, tadi kita si operator udah merekam, kemudian di approve sama PPK, nanti muncul ADK supplier, dari SPAN akan muncul NRS, nomor register supplier. Akan tercatat otomatis di modul komitmennya operator. Ini proses bisnisnya. Ini itu aja ya. Informasi aja. Tadi udah sama sih. Si satker akan ada data supplier, kemudian di KPPN-nya akan verifikasi dan approval. Nanti muncul NRS, kasih pencairan dana, nanti dikasih deh ke satker lagi. Ya, ini NRS, nomor register supplier. Ini fungsi-fungsi data supplier, registrasi, update, inaktif. Tadi ada ya, pendaftaran, perubahan data, sama penonaktifan. Kalau yang merge ini hanya untuk di SPAN, di KPPN atau BUN. Nah, ini udah otomatis dari sistem sih. Ada penamaan file ADK supplier. BCS ini dia BCSR, register supplier baru. BCSU, update data supplier. BCSI, inaktif supplier. Kemudian pertanyaannya, nanti ujiannya kayak gini nggak sih? Suruh nyari BCS, suruh BCSR itu apa ya? Sedetail itu ya. Puyang juga ngapalin ini kalau kayak gitu ya. Ya, tapi nggak tahu, saya juga belum pernah lihat si ujian kayak gimana. BCS tadi nggak, insya Allah nggak sedetail ini ya. BCSR ini register supplier dan seterusnya. Kemudian ada kode KPPN, kode satker 6 digit biasanya, tahun, bulan, tanggal, sequence number, ini nomor unit ya. Jadinya ADK. Ya, yang udah bisa BCSR yang supplier baru sama
update data supplier. Kalau inaktif belum bisa digunakan di Sakti. Oke. Oke, itu manajemen data supplier baru satu. Kita mau masuk ke manajemen data kontrak. Tapi saya dengar ada azan, kita dengar azan dulu ya, sebentar. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanya dulu nggak di manajemen supplier sebelum kita lanjut ke manajemen kontrak? Nggak ada? Oke. Oke, kita lanjut manajemen kontrak. Ini yang kedua. Jadi, tadi kita sudah catat suppliernya yang akan menerima pembayaran. Nah, ini kontraknya, berikatan dengan pihak ketiga. Untuk kemudian didaftarkan ke
span. Jadi kita ada kontrak, perikatan, tujuannya tadi ya, mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran. Jadi kita ada batas pengeluaran, jadi kan yang dikontrak sesuai dengan batas tadi ya, pagu tadi. Tadi mendukung forward cash planning juga. Ini juga sebagai ini sih, sarana untuk mengecek kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM dengan kontrak. Jadi benar tuh berdasarkan perjanjian yang ada, yang dibayarkan berapa, pihak yang menerima pembayaran siapa, nilainya berapa. Jadi nanti kalau dari si operator akan merekam data kontrak, mencetak resume kontrak, upload atau rekam CAN, commitment application number, merekam BAST atau non BAST, tergantung ya, monitoring karwas, kartu pengawasan kontrak, monitoring ADK kontrak. Nanti dibuat ADK-nya oleh approver, request for commitment, itu syarat untuk dikirim ke KPPN, cetak resume kontrak, resume, orang awak banget, resume kontrak, monitoring karwas kontrak, monitoring ADK kontrak, ya, itu approver nanti ya. Pokoknya semua yang rekam itu ke operator. Nanti kalau di approver dalam hal ini PPK-nya, dia akan membuat ADK. Klik-klik aja nanti oleh approver. Jenis komitmen ada yang perjanjian atau kontrak, kemudian ada juga yang belanja pegawai, perjalanan dinas, ini kan yang non kontraktual ya. Kegiatan swakelola ini yang sifatnya tidak terkontrak. Kalau kontrak kan kita ada SPK atau surat perjanjian. Nah, tipe kontrak, ada yang annual kontrak tahunan, ada yang multi-year kontrak MYC. Contohnya kayak kita yang pembangunan gedung 8 lantai sekarang, yang teman-teman tunggu-tunggu, teman-teman kayaknya nggak merasakan ya. Adik-adik kelas teman-teman yang akan merasakan nanti insya Allah beberapa tahun lagi, itu sifatnya multi-year kontrak. Jadi kontraknya tahun jamak, lebih dari 1 tahun. Kalau nggak salah 2019 sampai 2022 ya. Kemungkinan tahun selesai insya Allah, tapi teman-teman hanya melihat dari jauh saja. Kecuali yang penempatan di BPPK, di PKN STAN, bakalan ikut melihat kembali itu, kan merasakan gedung pendidikan itu. Ya, itu multi-year kontrak. Kalau annual kontrak ya kontrak di tahun itu juga, selesai di tahun itu juga, dibayar di tahun itu juga. Tahun anggaran yang sama. Oke. Kemudian bentuk kontrak, ada yang dibayar LS. LS itu langsung dibayar ke rekening penyedia pihak ketiga. Kemudian ada SPK atau surat perjanjian. Nah, SPK ini digunakan untuk pengadaan yang nilainya 50 sampai 200 juta. Ini untuk pengadaan barang, jasa lainnya sama konstruksi ya. Tapi kalau untuk jasa konsultansi, dia untuk nilai yang sampai dengan 100 juta. Seperti itu harus dengan surat perjanjian. Jadi kalau mau beli yang mahal, misalkan beli furnitur harganya sampai 185 juta, boleh pakai SPK. SPK itu lebih sederhana teman-teman, tidak serumit perjanjian. Tapi kalau udah di atas 200 juta harus dengan perjanjian. Oke, ini kita masih pakai SPK. Kalau sampai 10 juta pakai bukti pembelian aja, sampai 50 juta pakai kwitansi, sampai 200 juta SPK, lebih dari 200 juta pakai perjanjian. Yang dicatat dalam SPAN adalah kontrak yang di atas 50 juta. Nah ini ya teman-teman, jadi manajemen kontrak itu yang akan masuk dicatat di SPAN untuk kontrak yang di atas 50 juta. Yang di bawah itu tidak dicatat dalam SPAN, hanya dicatat dalam ya udah, kalau ada kembalian tinggal dicatat dalam kembalian aja, pembayaran nanti ya.
Oke, kita lanjut. Ini yang tadi barang, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Kalau yang jasa konsultansi hanya tadi ya, di atas 100 juta, di atas itu sudah menjadi surat perjanjian. Oke, ini gambaran aplikasinya. Jadi pertama, poin-poin pendaftaran kontrak. Ya namanya juga kontrak kan, berarti kan mulai kerja setelah ada kontrak, mulai dibayar setelah ada permintaan pembayaran. Logikanya kan gitu ya. Contohnya ini. Pendaftaran data kontrak tidak boleh lebih awal dari tanggal penandatanganan kontrak. Ya iyalah ya, masa kita sudah daftar ke KPPN tapi kontraknya baru 2 minggu lagi kan nggak masuk akal ya. Biasanya kan ada kontrak dulu, hari ini misalkan kita daftar, itu kan lebih masuk akal. Nah, kemudian penandatanganan kontrak setelah DIPA disahkan, ya pasti. Jangka waktu pelaksanaan tidak boleh melebihi tahun anggaran. Ya, nggak boleh kalau dia yang 1 tahun, annual. Kalau yang multi year ya boleh. Nah ini, data kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak. Hari kerja ya, bukan hari kalender. Tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak. Jadi ini kalau yang mendahului berarti kan sudah dikerjakan dulu baru tanda tangan kontraknya ya. Itu zaman dulu mungkin ya, tapi kalau sekarang kan tanda tangan dulu kontraknya kemudian kerja. Ya, ini sebenarnya bisa masuk logika semua sih. Ini struktur kontrak, ada header kontrak, ada informasi khusus line kontrak, jadwal pembayarannya, sama pembebanan. Nanti masuknya ke akun mana, bagian akun standar atau chart of account-nya ini nanti masuk mana nanti pembayarannya nih, ke akun yang mana, belanja bahan, belanja pegawai, belanja modal gitu ya. Nanti itu akan ada di kontraknya. Nanti sampai sedetail itu teman-teman di komitmen yang di input. Ini contohnya. Header kontraknya 100 juta. Dengan cara pembayarannya sekali bayar, sekaligus. Nanti akan ada dibebankan ke akun sekian. Ini contohnya. Kemudian ini yang pembayaran bertahap sama akunnya, tapi nanti ada termin 1, 2, dan 3. Ini yang 2 distribusi COA. COA-nya ada 2. Mungkin beda akunnya. Kemudian pembayarannya bertahap. Ini fungsi-fungsinya ada registrasi, ada addendum atau perubahan sama kayak supplier tadi ya. Ada cancel ini hanya untuk di aplikasi SPAN. Soalnya bahaya kalau tiba-tiba di satker kita nggak sengaja mencet cancel kan, nggak sengaja mencet close padahal sudah jalan tuh kontraknya, itu bahaya juga. Makanya dia di SPAN aja. Ini juga ada penamaan filenya, teman-teman baca aja sendiri ya. Ada BCKA, BCK, dan seterusnya. Ada kode KPPN pasti, ada kode satker juga ada, tahun, bulan, tanggal, sama sequence number. Ini yang angka uniknya. Contohnya, nomor register kontrak setelah dikirim ADK, nanti oleh KPPN akan muncul nih nomor register kontrak atau istilah bahasa tetangganya Commitment Application Number, CAN. Ini pencatatan uang muka dan retensi pada aplikasi Sakti. Ini udah teknis banget sih teman-teman. Jadi nanti ini di Sakti kayak gini. Sebenarnya uang muka nggak ada sih di DIPA, cuman untuk mengakomodir biasanya memang kalau ada perjanjian dibayar dulu uang mukanya berapa persen gitu ya. Kemudian ada pembayaran termin 1, 2, dan 3, retensi sebesar 5%. Ini semacam uang jaminan lah ya. Kemudian
nilai yang terima vendor 95 juta. Ini kalau neto langsung digabungin tuh satu nilai, tidak ada potongan. Ini nanti teman-teman di YouTube akan melihat seperti ini modul Sakti, modul komitmen di Sakti. Jadi nanti nah ini kalau teman-teman lihat administrasi, aset tetap, bendahara, GLN pelaporan, komitmen, pembayaran. Nah, hari ini kita bahas yang komitmen. Ini sebenarnya ada juga anggaran nanti. Aset tetap, bendahara, GLN pelaporan, itu nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini aplikasi Sakti. Kalau teman-teman yang nanti penempatan di mana saja yang megang Sakti, nanti akan ketemu nih sama aplikasi Sakti ini. Jadi silakan dilihat-lihat dulu, dipaham-pahami. Seru sih. Tapi saya kebetulan pernahnya jadi operator aset tetap aja. Yang lain lihat-lihat sekilas aja. Ini ada, kalau di komitmen ada supplier, kontrak, ST. Sama nanti ada output. Gimana ya? Ini kali ya, input FA detail. Oke, itu Saktinya. Nanti ini jadwal pembayaran, kapan bayarannya. Nah, kalau ada di mata uang, ada yang US, ada yang rupiah, IDR, nanti kita bikin inputnya 2 kali. Yang pertama mata uang kontrak di Sakti, yang kedua mata uang tarisan juga kayak gitu. Dan nanti kan beda. Atau NRS-nya kan beda. NR dan itu NR kenapa ya? NRK ya? Oke. Ya. Selanjutnya ini kalau 2 KPPN, Jakarta 6 sama Jakarta 2 misalnya, kita kontraknya terpisah. Ini perhitungan nilai kontrak dengan cara neto. Jadi kalau untuk PHLN dan pendamping, nanti yang kena PPN tuh yang pendamping aja. Porsi PHLN tidak dipungut, porsi pendamping dipungut sebesar 10%. Ini perhitungan nilai kontrak dengan cara neto. Ini di bagi informasi aja teman-teman ya. PHL itu pinjaman dan hibah luar negeri ya. Oke, ini cara menghitungnya. Ini informasi aja. Kemudian kalau cara bruto seperti ini. Nah, setelah itu ada perekaman BAST. Perekaman BAST ini oh ini udah yang ketiga ya, perekaman BAST. Tadi berarti sudah cukup yang manajemen kontrak dan supplier. Yang BAST ini kan sudah selesai tuh pekerjaan, akan ada serah terima barang dan jasa ke kita. Nah, untuk BAST barang nanti akan masuk ke modul aset tetap atau persediaan, kemudian menjadi dasar untuk modul pembayaran untuk membuat SPP kontraktual. Jadi jurnalnya adalah ini, ketika mau membayar aset tetap yang belum diregister, misalkan apa, pada utang yang belum diterima tagihannya. Kalau dia BAST-nya barang dikapitalisasi, tapi kalau nggak bisa dikapitalisasi, maksudnya tidak menambah ke nilai aset, hanya menjadi beban pada utang yang belum diterima tagihan. Muncul hutang. Ini alur prosesnya tadi. Operator Sakti, input supplier tadi udah, kemudian input kontrak udah. Nah, baru BAST. BAST ini nanti akan didetailkan oleh aset tetap dan persediaan,
kemudian input SPP, baru proses SPM. Nanti lanjut proses selanjutnya yaitu modul pembayaran. Nah ini ya, supplier. Ini jurnalnya. Nah akhirnya kita ketemu jurnal ya. Ketika BEST, jurnalnya tadi persediaan atau aset tetap yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Baru didetailkan oleh operator modul aset tetap atau persediaan. Nanti jurnalnya persediaan atau aset pada persediaan aset atau yang belum diregister. Ingat teman-teman, ini di operator aset tetap sama persediaan nggak jurnal manual ya, tapi nanti ada notifikasi BAST, nanti diklik notifikasinya, kemudian didetailkan, itu artinya masukin NUP, nomor urut pendaftaran si barang itu, kemudian bikin keterangan, ini mereknya apa, ditaruhnya di mana, akan muncul jurnal ini. Nanti jurnal ini akan lari ke laporan GLP. Oke, belanja ini kalau dia bentuknya SPP, belanja masih dibayar, nanti utang yang belum diterima tagihannya, ada belanja. SP2D nanti belanja yang masih dibayar pada ditagihkan selesai. Ini jurnal untuk ketika kita mau menerbitkan SPM. Ya, ini jurnal-jurnalnya. Kemudian, hubungan modul komitmen dengan modul-modul yang lain, sepertinya tadi sudah ada gambaran ya. Kan awalnya ada anggaran nih, dari modul anggaran tadi ada pagu. Kemudian di komitmen nanti akan ada rencana dong, kontrak. Kemudian suppliernya macam-macam, bisa juga suppliernya adalah pegawai. Kemudian nagih ke modul pembayaran. Termasuk ada BAST yang tahu ke modul aset tetap untuk dicatat. Kemudian laporan ke modul GLP. Ya, ini kaitannya dengan modul-modul yang lain. Oke, kalau tadi yang keempat ya, tadi mengecek sudah berapa yang terrealisasi capaian outputnya. Terakhir, resiko dan pengendalian. Ya namanya aplikasi pasti banyak yang risikonya seperti ini. Data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Bagaimana cara pengendaliannya? Pengendalian integritas pemrosesan data, pembatasan akses pada data induk supaya tidak semua orang bisa mengakses ya. Kemudian kehilangan kerusakan data, yaitu ada backup, ada disaster recovery plan, ini sudah disinggung sebelumnya. Kemudian ada back atau fraud terkait dengan pemasok. Pengendaliannya kita punya data atau list manajemen dan pemutahiran data pemasok, review dan persetujuan secara berjenjang, jadi tidak semuanya dia yang nyari pemasok, dia yang approve, dia yang pembayaran, bahkan ini bahaya itu ya. Rotasi jabatan dan cuti wajib ini yang biasa. Kemudian kapabilitas ini kan sebagai pengingat ya, kalau kita punya kewajiban jadi kita nggak berani untuk berbuat macam-macam. Kemudian konfigurasi sistem aplikasi yang memadai. Seperti ini slide terakhir. Oh iya benar. Oke, itu teman-teman modul komitmen maraton kita. Ada pertanyaan teman-teman? Saya Pak izin bertanya. Ya, Rizka, silakan. Jadi gini Pak, dalam melakukan komitmen itu misalnya nggak lewat swakelola, tapi lewat pihak swasta itu itu bisa dilakukan lebih dari sekali nggak Pak? Atau kalau misalnya nggak boleh dan perusahaan tersebut itu dinilai terbaik di barang tersebut, untuk pembuatan komitmennya seperti apa ya Pak? Apakah harus pada perusahaan lain atau perusahaan yang notabene-nya terbaik di barangnya itu Pak? Terima kasih Pak. Swasta ini masuknya pihak penyedia ya, pihak ketiga ya. Bisa. Swakelola kan berarti kan dia nggak bikin sendiri, kalau swasta pihak penyedia. Terus gimana tadi pertanyaannya? Bentar ya Pak. Pertanyaannya tadi gini Pak. Dalam melakukan komitmen, misalnya itu tidak dengan swakelola, melainkan melalui pihak swasta, bisa nggak dilakuin lebih dari sekali gitu Pak? Oh,
nggak apa-apa, maksudnya kan kita mau misalkan pengadaan barang ya, pengadaan barang dan jasa, komitmen perikatan. Jadi, tapi kalau kita sebagai operator komitmen kan hanya mencatat ya teman-teman, yang mencatat supplier atau mencatat kontrak. Tapi nanti yang memilih penyedia yang melakukan perikatan itu nanti PPK dan KPPK. Kalau di kita operator yang mencatat di modul komitmen hanya mencatat kontrak. Berkaitan dengan pemilihan penyedia tadi, kalau misalnya lebih dari sekali ya nggak apa-apa. Yang penting kan prosesnya benar ya. Prosesnya, alurnya melalui pemilihan tadi, processing tadi, alurnya. Kalau misalkan 2 kali kontrak dengan penyedia yang sama, ya nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan prosedur. Misalkan kita mau pengadaan ATK nih bulan Juli pengadaan ATK lagi dengan perusahaan yang sama, ya nggak apa-apa. Yang penting kan perusahaan itu sudah legal, kemudian syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi, itu nggak salah. Ya mungkin memang kata Rizka tadi itu yang terbaik, ya bisa jadi. Gak apa-apa Rizka. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Ya. Izin bertanya, Pak. Mungkin tadi saya kelewatan. Nah, manajemen komitmen ini kan berguna untuk pengakuan dan pencatatan sebuah perikatan, tapi belum dalam bentuk kewajiban atau utang, melainkan sebagai committed budget balance atau pengakuan bahwa sebagian kedua anggaran telah terikat kontrak. Nah, pertanyaan saya, apakah saat sudah diakui sebagai committed budget balance, kontrak tersebut dapat batal? Dan kalau misalnya bisa, itu biasanya kenapa ya, Pak? Dan prosedurnya bagaimana? Terima kasih, Pak. Ya. Wah, ini menarik nih. Itu sudah ada, berarti kan sudah dicadangkan berarti ya, kayak gitu ya. Sudah masuk ke budget komitmen apa sih tadi? BCP ya, budget komitmen. Nah, untuk dulu budget committed budget balance ya. Jadi sudah dicadangkan untuk dibayar istilahnya gitu ya. Gimana nih kalau sudah dicadangkan ternyata kontraknya batal? Ya kalau dari sisi jurnal tinggal dibalik jurnalnya ya sebenarnya ya. Cuman kan masalahnya batalnya karena apa? Paling dilihat lagi ya. Pembatalan kontraknya karena memang harus batal, misalkan force major atau tiba-tiba ada pemotongan anggaran, kita nggak jadi beli barang ini dari sisi sektornya, atau dari sisi penyedianya tiba-tiba kolaps, bangkrut, tidak bisa menyelesaikan perikatan atau kontrak, itu bisa jadi. Dan setahu saya sih masih bisa ya, karena belum ada pembayaran, jadi baru dicadangkan. Kalau misalkan nanti akhirnya tidak lanjut kontraknya, tinggal batal kontraknya dibatalkan. Cuman akhirnya nanti nilai IKPA-nya, indikator kinerja pelaksanaan anggarannya akan jelek, akan buruk karena tidak bisa menyelesaikan apa yang direncanakan kontrak. Karena kan di IPA itu ada yang terkait dengan kontrak ya, manajemen kontrak. Jadi kalau batal bisa jadi nanti nilai IPA-nya nggak bagus. IPA nggak bagus artinya kinerja pelaksanaan anggaran kita nggak bagus. Merembet kemana-mana sih akhirnya nanti teman-teman. Jadi kalau bisa sih nggak ada batal ya kontraknya ya. Ketika sudah, apalagi sudah kita cadangkan, sudah jadi committed budget balance, itu kan nanti kan sudah dekat nanti ke SPM. Sekarang sudah SPP ya. Permintaan pembayaran sudah selesai. Jadi tinggal dibayar. Agresia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Teman-teman sekarang udah jam 12.11 ternyata. Teman-teman saya kasih waktu 13 menit sampai 12.25. 12.25 untuk istirahat sambil ngelihat YouTube. Nanti saya share. Nah, kemudian 12.25 sampai 12.50. 25 menit aja ya. Teman-teman ngerjakan latihan soal 12 soal aja plus 1 esai.
Jadi nanti kalau terlalu banyak, kemarin kan 15 ya biasanya ya. 15, nanti hari ini 12, teman-teman silahkan dikerjakan. Kita ketemu lagi 12.25, nanti 12.24 saya share link untuk latihan soalnya ya. Oke, silakan teman-teman boleh nonton YouTube-nya atau sambil istirahat atau zuhur. Silakan, ini nggak terlalu lama sih YouTube-nya. Ini review singkat lagi terkait aplikasi Sakti. Oke, silakan lihat sejenak teman-teman. Oke, teman sudah ada contoh videonya dari Mohon maaf, Pak. Pak, Out Bapak. live, Bapak. Halo teman-teman, dengar ya. Sepertinya saya terlempar nih. Oke, teman tadi kita sudah latihan ya. Latihan, saya lihat ada dari Google Form-nya 29 orang sudah mengerjakan. Kemudian terkait dengan modul komitmen tadi, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Nggak ada? Oke, minggu depan kita masuk ke modul bendahara. Jadi, kalau kita lihat di modul bendahara itu, nanti teman-teman akan ketemu yang namanya UP, uang persediaan, kemudian nanti bahas terkait dengan KKP ya. Jadi nanti di minggu depan teman-teman akan bahas presentasinya terkait dengan KKP sebagai alat pembayaran belanja pemerintah. Jadi nanti kalau bisa ada kasus ya, ada studi kasus yang disampaikan, misalkan kenapa harus KKP, kenapa nggak
selain KKP bisa kan gitu kan pakai pembayaran yang biasa gimana dan seterusnya lah ya gitu kan, terkait dengan kartu pemerintah karena tidak semua ternyata pakai KKP itu. Kebanyakan masih yang pakai UP, uang persediaan. Jadi nggak pakai yang kalau KKP kan nggak perlu ada uang persediaan di rekening bendahara ya. Kalau KKP langsung aja nih nanti di namanya juga kartu kredit pemerintah ya nanti langsung dibayar. Oke, oke itu. Izin, Mbak. Oh ya, Kemarin saya lihat yang balasan yang siap kuis ketiga, Pak. Nah itu tuh kalau nggak salah Pak ada salah satu jawaban Pak yang tentang ruang lingkup modul penganggaran. Nah itu saya menjawab perencanaan kas harian salah Pak. Tapi kalau di PPT penyusunan SBK itu masuk juga ke dalam situ. Jadi jawabannya apa ya Pak ya? Bentar, saya buka dulu ya. Iya Pak. Di soal yang mana ya? Nomor berapa ya? Beda sih nomornya ngacak ya. Berikut ini yang bukan merupakan ruang lingkup dalam modul penganggaran adalah Oke. Jawabannya itu apa? Jawabannya jawaban saya perencanaan kas harian. SBK. Kan ya? Yang bukan, Pak. Berikut pernyataan yang bukan. Saya jawabannya perencanaan kas harian, Pak. Padahal kan kalau ya benar dong, Pak. Berarti kan perencanaan kas harian kan nggak termasuk, Pak. Iya. Bentar. Yang bukan merupakan lingkup dalam modul penganggaran. Saya buka dulu deh. Koneksi. Sebentar. Oh iya. Yang bukan merupakan ruang lingkup penyusunan SBK benar ya. Oh ini saya kayak salah klik tuh jawaban. Yang lain jangan-jangan juga salah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti soal nomor 11. Iya. Harusnya jawabannya perencanaan kas harian. Oke, makasih Azam. Nanti saya cek deh jawaban teman-teman ya. Nanti saya sesuaikan di data saya ya. Teman-teman nanti silakan menyesuaikan. Kalau yang teman-teman A, nanti saya salahin, saya kurangin. Nanti saya sesuaikan deh. Kan di sini kan kelihatan jawaban teman-teman apa ya. Azam. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Sip. Teman-teman nanti kalau ada yang lain di info ya. Saya kadang-kadang terlewat salah klik. Ya di kunci saya sih D. Benar ada. Tinggal nanti saya sesuaikan jawaban teman-teman. Oke. Yang lain ada lagi. Oh iya ini banyak salah semua ini. Oke. Halo. Kenapa nggak masuk dalam penyelenggaraan kas hari?
Cek. Teman-teman, saya terlempar sepertinya. Jadi daripada saya terlempar lagi, saya sudahkan saja. Oke, teman-teman, sampai ketemu depan. Kemarin pekan lalu saya janji mau ngasih tugas yang baru, yang beda. Saya belum ketemu jadi lah ya. Kalau saya tiba-tiba ada ide aja. Jadi teman-teman silahkan belajar mandiri dulu, persiapan untuk modul bendaharanya, sama nanti persiapan untuk presentasi dan diskusi ya. Silahkan teman-teman yang mau mengomentari atau memberikan pertanyaan kepada teman-teman presenter, silahkan. Jadi diskusi aja sifatnya. Kalaupun presenter nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama diskusi ya. Oke, sampai ketemu pekan depan. Sehat-sehat semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Makasih, Pak. Siap.